Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang final project basis data lanjut kami, yaitu tentang studi kasus sistem manajemen kursus online, yang terdiri dari studi kasus, alur sistem, tujuan sistem, JDM, PDM, dan juga soal-soalnya. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diatmi Kawirawan dengan NPM akhir 287. Nama saya Fadil Gibran dengan NPM akhir 030. Dan nama saya Fajar Chandra Dityo dengan NPM terakhir 090. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus kami adalah membahas tentang sebuah perusahaan kursus online ingin membangun sistem manajemen untuk mengelola aktivitas kursus mereka secara efisien. Sistem ini dirancang untuk mencatat data terkait pelajar, instruktur, jadwal kursus, materi, pembayaran, dan kategori khusus. Sistem menggunakan basis data relasional untuk memastikan integrasi dan pengelolaan data yang optimal. Setiap entitas utama seperti pelajar, instruktur, dan kursus akan direpresentasikan dalam label yang saling berhubungan. Berikut adalah deskripsi singkat dari elemen-elemen yang ada dalam sistem. Yang pertama ada instruktur. Perusahaan memiliki beberapa instruktur yang bertugas untuk mengajar kursus. Setiap instruktur memiliki informasi seperti nama, email, dan nomor telepon. Yang kedua adalah kursus. Setiap kursus memiliki judul, biaya, dan kategori tertentu. Kemudian ada tiga kategori kursus, dikelompokkan berdasarkan kategori seperti programming, desain, atau marketing. Kemudian ada pelajar. Sistem mencatat informasi pelajar yang memiliki kursus termasuk nama, email, dan nomor telepon mereka. 5. Pelajar kursus. Hubungan antara pelajar dan kursus dicatat dalam tabel khusus untuk menyimpan data pendaftaran pelajar pada kursus tertentu. 6. Pembayaran. Sistem mencatat informasi pembayaran dilakukan oleh pelajar untuk mengikuti kursus. 7. Jadwal. Setiap kursus memiliki jadwal pelaksanaan yang mencakup tanggal mulai, tanggal akhir, jam mulai, dan jam akhir. 8. Materi kursus diunggah untuk setiap kursus. Data materi mencakup judul materi dan tanggal upload. Kemudian alur sistem. Yang pertama, pengelolaan instruktur. Admin sistem dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data instruktur. Kedua, pengelolaan kursus. Kursus dikelola dengan menentukan judul, biaya, kategori, dan instruktur yang bertanggung jawab. 3. Pendaftaran pelajar. Pelajar dapat mendaftar ke kursus tertentu dan data pendaftaran mereka disimpan di dalam sistem. Yang keempat, manajemen pembayaran. Pelajar yang mendaftar kursus diharuskan melakukan pembayaran yang akan dicatat dalam sistem untuk memastikan transaksi tercatat dengan baik. Yang kelima, jadwal dan materi. Jadwal pelaksanaan kursus disiapkan untuk setiap kursus. Selain itu, materi pembelajaran dapat diunggah ke sistem sehingga dapat diakses oleh pelajar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Tujuan sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data kursus, instruktur, pelajar, dan pembayaran, menyediakan informasi yang akurat dan terorganisir untuk administrasi kursus, C. Memastikan transparansi dalam pencatatan pembayaran dan pendaftaran pelajar, D. Memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dengan menyediakan materi dan jadwal yang jelas untuk setiap kursus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CDM atau Conceptual Data Model. CDM adalah model data tingkat tinggi yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem tanpa memperhatikan detail implementasi teknis. CDM tidak mencantumkan tipe data, indeks, atau atribut teknis lainnya. Jadi CDM ini digunakan sebagai tahap awal dalam developing sebuah database. Berikut adalah entitas serta hubungannya antar tabel. Yang pertama ada tabel instruktur memiliki banyak kursus, yaitu relasi one to many. Yang kedua tabel kursus, satu kursus dimiliki oleh satu instruktur many to one, termasuk dalam satu kategori kursus. Satu kursus memiliki satu kategori many to one. Kursus memiliki banyak materi dan memiliki banyak jadwal, yaitu one to many.
Kursus dapat diikuti oleh banyak pelajar, many to many, dan kursus berhubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelajar. Selanjutnya di sini ada grafik CDM di sini bisa dilihat kursus, hubungan tabel kursus, jadwal, kategori kursus, instruktur, pelajar kursus, pembayaran, pelajar, materi dan lain-lain dihubungkan melalui relasi-relasi seperti memiliki, diikuti, dan lain-lain. Selanjutnya ada PDM, yaitu Physical Data Model. Physical Data Model atau disebut juga PDM adalah representasi fisik dari basis data yang menggambarkan bagaimana data disimpan di dalam sistem manajemen basis data atau disebut juga DBMS. PDM memperlihatkan tabel, kolom, tipe data, hubungan antar tabel, indeks, serta aturan fisik seperti foreign key constraint, primary key, dan foreign key status dari data-data dalam tabel. Dalam konteks sistem manajemen kursus online, berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait entitas utama dalam PDM. Yang pertama ada instruktur, ada ID instruktur, nama, email, dan telepon dengan primary key ID instruktur. Selanjutnya ada kursus dengan primary key ID kursus, berisi data judul, ID instruktur, biaya dari kursus tersebut, lalu kategori kursus. Ketiga ada tabel kategori kursus yang berisi ID kategori dan nama kategori tersebut. Bisa dilihat di sini grafik PDM-nya sudah dilengkapi oleh data primary key, foreign key, relasi foreign key per tabel, serta tipe data dan kondisi null, not null, auto increment, dan lain-lain pada basis data. Selanjutnya akan menjelaskan mengerjakan beberapa soal query berdasarkan materi yang sudah diberikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan soalnya, yaitu tentang soal agregat. Jadi di sini kita akan menyusun soal query berdasarkan fungsi agregat join table, subquery, dan trigger menggunakan data dari database manajemen khusus. Yang pertama yaitu soal agregat. Nomor 1, berapa jumlah kursus yang tersedia untuk setiap kategori? Tampilkan kategori dan jumlah kursus. Itu select kategori kursus nama. Kategori kategori ini, bagian ini memiliki kolom nama kategori dari tabel kategori kursus dan menamainya sebagai kategori menggunakan alias. Ini berguna untuk menampilkan nama kategori kursus dalam hasil. Count as total kursus, fungsi agregat menghitung jumlah baris kursus dalam setiap kategori, dan hasilnya diberi alias total kursus untuk mempermudah linter prestasi. From kursus, bagian ini menunjukkan bahwa tabel utama yang digunakan dalam query ini adalah tabel kursus. Join menggabungkan tabel kursus dengan tabel kategori kursus. On khusus ID kategori, kategori kursus ID kategori menentukan kondisi penggabungan, yaitu kedua tabel dihubungkan melalui kolom ID kategori yang ada di kedua tabel tersebut. Group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom nama kategori dari tabel kategori kursus. Hasil perhitungan count dilakukan dalam setiap kelompok kategori. Jika di running, maka akan menghasilkan kategori dan total kursusnya. Ada bahasa, 6 kursus, desain 1 kursus, dan seterusnya. Soal kedua, berapa nilai pembayaran terbesar yang diterima berdasarkan status pembayaran? Metode pembayaran memilih kolom metode pembayaran dari tabel pembayaran yang mempresentasikan jenis metode pembayaran. Contoh transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan lain-lain. Max jumlah pembayaran.
Max jumlah pembayaran atas pembayaran terbesar menggunakan fungsi agregat Max untuk mencari nilai pembayaran tertinggi jumlah pembayaran pada setiap metode pembayaran. Hasil ini diberi alias pembayaran terbesar untuk mempermudah pemahaman hasil baru. From pembayaran query bekerja pada tabel pembayaran. Tabel ini berisi data tentang transaksi, termasuk metode pembayaran dan jumlah yang dibayarkan. Bagian ini mengelompokkan data berdasarkan kolom metode pembayaran. Semua baris dengan metode pembayaran yang sama akan dimasukkan ke dalam satu grup fungsi agregat Max, kemudian diterapkan pada setiap grup untuk menemukan nilai pembayaran terbesar. Hasilnya metode pembayaran dan jumlah pembayaran terbesarnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan nama pelajar dan judul kursus yang diikuti oleh setiap pelajar dengan query kurang lebih seperti ini. Di sini kita memilih tabel pelajar dengan kolom nama, kemudian dialiaskan nama underscore pelajar, dan pada tabel kursus, pada kolom judul kursus. Kemudian pelajar kemudian dijoinkan dengan pelajar di kursus DRT. Pelajar dengan pelajar yang dijoinkan dengan kursus on pelajar kursus dengan di kursus sama dengan kursus DRT. Dengan hasil kurang lebih seperti ini, dengan kolom nama underscore pelajar dan kolom judul kursus, dengan hasil query kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke menampilkan nama instruktur dan jumlah kursus yang diajar. Tabel instruktur pada kolom nama kita aliaskan dengan nama underscore instruktur, kemudian kita count kursus, dan kursus kita turun kita aliaskan dengan jumlah kursus dan from instruktur kita selipkan dengan kolom kursus on instruktur atau tabel instruktur kolom ID instruktur yang mana sama dengan kursus tabel kursus pada kolom ID instruktur. Kemudian kita group by instruktur titik nama. Oke, seperti ini. Kita cek. Waduh, langsung aja sekarang. Instruktur, instruktur.
Fokus dari sini apakah ada yang salah atau tidak? Nah, di sini sesuai kakak. Saya tidak tahu mau tadi kenapa ada kesalahan, tapi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, di mana nama instruktur Agus mengampu satu kursus, Andi satu, Eka tiga, dan seterusnya. Nah, ya tadi soalnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembahasan soal yang subquery akan dilanjutkan oleh Fadil Gibran. Selanjutnya ada soal subquery, yaitu tampilkan pelajar yang telah membayar lebih dari rata-rata pembayaran. Nah, ini bisa dilakukan dengan pertama lakukan select nama, lalu untuk subquery-nya itu kita lakukan di select dulu dengan melakukan select lagi jumlah pembayaran from tabel pembayaran where pembayaran pembayaran.id pelajar sama dengan pelajar.id pelajar and jumlah pembayaran lebih dari dilakukan subquery lagi di dalamnya select average jumlah pembayaran from pembayaran. Nah, jadi ini terdapat subquery di dalam subquery. Jadi ini query utama, subquery pertama, lalu di sini ada subquery lagi untuk memilih nama yang dengan jumlah pembayarannya itu yang paling tinggi. Untuk memilih satu berarti kita menggunakan limit satu. Kita simpan sebagai jumlah pembayaran from tabel pelajar where kita lakukan subquery lagi ini untuk ID pelajar in select ID pelajar from pembayaran where jumlah pembayaran sebetulnya sama juga seperti ini. Jadi kita copy aja bagian dari sini. Select ID pelajar from pembayaran where jumlah pembayaran lebih dari select average jumlah pembayaran from pembayaran. Kita akan tutup kurung lagi terus ini berarti ini query-nya sudah selesai. Mari kita coba running. Nah, ini akan menunjukkan eh, pelajar-pelajar yang sudah melakukan pembayaran lebih dari rata-rata pembayaran. Tiap pelajar hanya ditampilkan pembayaran yang tertinggi. Jadi, misalnya Reza ada dua data, pembayaran di atas rata-rata hanya ditampilkan yang tertinggi di sini. Nah, soal selanjutnya yaitu cari instruktur yang mengajar kursus dengan biaya tertinggi. Nah, ini kita lakukan mirip dari sebelumnya, select nama, select biaya, karena kursus menggunakan biaya, from tabel kursus, where ID
instruktur sama dengan instruktur dot id. Instruktur ini digunakan untuk menyambungkan instruktur digunakan untuk menyambungkan tabel kursus dan tabel instruktur. N biaya sama dengan lakukan subquery lagi seperti saat sebelumnya, select mark biaya from kursus as biaya. From tabel instruktur. Nah, di sini berarti kita menyelek biaya dari kursus dengan ID instruktur yang sama dan biaya dengan max biaya. Jadi hanya mengambil data biaya tertinggi saja. Lalu kita melakukan subquery lagi dengan ID instrukturnya itu menggunakan subquery select ID instruktur from kursus where biaya sama juga biaya select max biaya from kursus. Nah, jadi terdapat 3 subquery di sini. Kita coba running. Nah, ini akan menampilkan instruktur dengan subquery. 3 subquery ini menampilkan instruktur dengan biaya yang mengajar kursus dengan biaya tertinggi dan menampilkan biayanya di sini. Nah, selanjutnya yaitu membuat trigger untuk mencegah kursus baru ditambahkan jika biaya lebih dari 10 juta. Bentar, saya hapus ini. Oke. Untuk membuat triggernya, pertama kita gunakan delimiter, tanda dolar, lalu kita langsung create trigger yang bernama cek biaya kursus akan diterapkan before insert on tabel kursus. Tabel kursus for each row begin. Jadi trigger akan menyala sebelum sebuah data diinsert pada tabel kursus. If new biaya, berarti data biaya baru yang diinputkan lebih dari 10 juta, 1, 2, 3, ya. Ini 10 juta. Dan akan melakukan signal SQL state 45.000. Nah, SQL state ini digunakan untuk memberhentikan program atau memberhentikan SQL dan mengeluarkan pesan error yang custom. Di sini saya set message text sama dengan biaya kursus tidak boleh melebihi 10 juta. Nah, kita lakukan if, lalu n $, delimiter, seperti ini. Nah, kita running akan sukses. Coba kita lihat di sini, bakal sukses. Dan ini kita coba. Jadi misalnya kita input ke tabel kursus, kita menggunakan, nah ini misalnya kita menggunakan insert manual saja ya. Pertama kita
langsung insert into kursus, values, uh, judul kursus, koma, ID instruktur, biaya, ID kategori, lalu kita input values-nya, misalkan kursus kripto dengan ID instruktur misalnya 206, instruktur 206 dengan biaya lebih dari 10 juta, misalnya 20 juta, 1, 2, 3. Lalu ID kategori 301. Nah, bakal keluar ini. Error code 1644, biaya kursus tidak boleh melebihi 10 juta. Nah, itu berarti trigger dari cek biaya kursusnya ini sudah berjalan dan mencegat input data dengan biaya lebih dari 20 juta. Nah, selanjutnya buat trigger untuk secara otomatis menghapus materi jika kursus dihapus. Nah, misalnya kita tambahkan lagi ya. Ini, kursus dengan kursus kripto. Kita refresh dulu. Dengan ID kursus 417 kita coba menambahkan materi. Nah, misalnya bagaimana ketika saya misalnya menghapus kursus kripto di sini, maka materi yang mempunyai ID kursus sama dengan kripto ini juga ikut terhapus. Nah, jadi begini caranya. Membuatnya sama, yaitu pertama delimiter dolar-dolar, lalu create trigger, kita namai hapus materi kursus otomatis. Nah, kita trigger before delete on kursus. Nah, kenapa digunakan before delete atau bukan after delete? Karena kalau digunakan after delete maka foreign key-nya akan rusak. Soalnya kan materi itu terhubung dengan eh, primary key ID kursus di tabel kursus. Jadi dilakukan before delete. For each row in, simple aja, delete from materi where ID kursus, jadi ID kursus dari materi tersebut sama dengan old ID kursus. Jadi jika ID kursusnya sama dengan ID kursus yang akan dihapus, maka materinya juga akan ikut terhapus. N lalu delimiter ini kita running. Nah, sukses. Coba refresh. Nah, sudah ada trigger hapus materi kursus otomatis. Jadi misalnya kita coba dari kursus ya. Jadi ini kursus sebelum, ada kursus kripto dan materi, ada materi kripto. Misalnya kita hapus kursus kripto, tadi materi akan juga hilang. Segala materi yang mempunyai ID kursus sama dengan ID yang sudah kita hapus. Nah, sudah bisa dilihat di situ. Jadi, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.